Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai media disrupsi di era digital. Adapun dengan anggota kelompoknya, yaitu dengan saya sendiri, Andini Sabrina Eka Putri dengan NIM 101012330047, lalu Asep Jamaludin dengan NIM 101012330125, dan yang terakhir yaitu Camelia Florentina Berutarigan dengan NIM 101012300216. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian wartawan, pembahasan jurnalistik, definisi media disrupsi, penyebab disrupsi media, contoh disrupsi di media, dampak disrupsi media, adaptasi dan tantangan, kesimpulan, serta penutup. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian wartawan, di mana wartawan adalah orang yang mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi atau berita secara akurat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, maupun media online. Tugas utamanya adalah meliput peristiwa dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Selanjutnya di sini ada jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah ilmu dan kegiatan yang mengumpulkan, mengolah, menulis, dan juga menyebarkan informasi kepada publik melalui media. Jurnalis sendiri bertugas mencari fakta, wawancara, dan menulis berita secara akurat, objektif, dan mudah dipahami. Bidang ini juga membuka peluang yang sangat luas seperti di karir di PR, public relation, terus content creator, dan juga komunikasi digital. Lalu mengapa sih jurnalis masih diperlukan? Yang pertama, menyebarkan informasi yang benar dan mengurangi hoaks. Di era digital saat ini, informasi yang menyebar dengan cepat, termasuk di media sosial, tentunya sangat memudahkan informasi yang palsu atau hoaks. Nah, jurnalis di sini berperan sebagai penjaga kebenaran dan juga memastikan berita yang diterima masyarakat berasal dari sumber yang jelas, terverifikasi, dan juga dapat dipercaya. Lalu yang kedua, di sini banyaknya peluang kerja di dunia komunikasi. Maksudnya seperti apa? Jadi, keahlian jurnalistik sendiri seperti riset, menulis, dan juga berbicara di depan publik sangat dicari gitu di berbagai industri. Tidak hanya di media massa, tetapi juga di perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi, hingga dunia digital kreatif. Lalu yang ketiga yaitu pekerjaannya yang seru dan penuh tantangan. Maksudnya seru dan tantangan di sini seperti apa? Karena setiap jurnalis sendiri akan bertemu dengan orang-orang baru, mengunjungi lokasi baru yang berbeda-beda tentunya. Dan ini juga membuat pekerjaan jurnalis tidak monoton dan mendorong pengalaman yang luas. Lalu selanjutnya di sini ada melatih kemampuan berpikir kritis, di mana jurnalis harus menganalisis informasi, membedakan fakta dan juga opini, serta menyimpulkan data-data dengan logis. Hal ini tentu menjadikan jurnalis lebih peka terhadap informasi dan juga teliti dan kritis dalam melihat peristiwa. Lalu selanjutnya juga ada menggunakan teknologi dan media digital, di mana saat ini jurnalis tidak hanya menulis tetapi juga memanfaatkan seperti kamera, media sosial, website, podcast, hingga AI, di mana untuk menyebarkan informasi bisa lebih cepat dan menarik. Ini membuat profesinya tetap relevan di era digital saat ini. Selanjutnya, apa itu media disrupsi? Disrupsi sendiri adalah gangguan atau perubahan signifikan dalam suatu industri atau proses. Dengan demikian, media disrupsi adalah perubahan cara produksi, distribusi, dan konsumsi informasi karena teknologi digital. Dulu, informasi hanya didapat lewat TV, radio, ataupun koran. Saat ini, semua orang bisa mendapatkan informasi melalui internet, media sosial, ataupun platform streaming hanya menggunakan handphone. Lalu di sini juga terdapat ciri-ciri dari media disrupsi. Yang pertama, memaksa media lama untuk beradaptasi. Media tradisional seperti koran dan TV tidak bisa hanya diandalkan untuk saat ini. Para industri harus berpindah ke versi digital, seperti membuat website, aplikasi, ataupun konten media sosial agar tetap relevan. Lalu yang kedua, di sini mengubah perilaku konsumen, di mana media masyarakat sekarang lebih suka informasi yang cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja.
kebiasaan membaca koran atau menonton TV mulai tergeser oleh aktivitas seperti scrolling media sosial, menonton YouTube, ataupun membaca portal berita melalui website. Lalu yang ketiga yaitu memunculkan model bisnis baru. Maksudnya seperti apa? Seperti yang kita ketahui, teknologi digital menciptakan peluang baru, seperti yang dikenal yaitu jurnalisme citizen, yang mana saat ini tren warga biasa bisa jadi penyebar informasi. Penyebar informasi seperti apa? Seperti content creator, influencer, dan media berbasis platform seperti podcast ataupun kanal YouTube pribadi. Selanjutnya ada penyebab disrupsi media. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi seperti internet berkecepatan tinggi atau 5G, kemudian ada smartphone, cloud computing, artificial intelligence, hingga virtual reality dan augmented reality membuat proses penyebaran informasi menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Informasi tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Semua orang bisa mengakses berita kapanpun dan dimanapun hanya dengan menggunakan ponsel. Kemudian yang kedua yaitu media sosial. Kehadiran platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X atau Twitter membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan bisa viral dalam hitungan menit. Selain itu juga media sosial memungkinkan pengguna sendiri menjadi pembuat konten atau user generate content, sehingga siapapun dapat menyebarkan informasi tanpa harus menjadi jurnalis atau bekerja di media. Lalu yang ketiga yaitu munculnya platform digital baru seperti YouTube, Netflix, ataupun Spotify dan TikTok mengubah cara masyarakat mengonsumsi hiburan dan informasi. Konten tidak lagi harus disiarkan pada jam tertentu seperti di TV, tetapi juga bisa ditonton kapan saja. Hal ini membuat media tradisional harus berinovasi agar tidak ditinggalkan oleh audiens. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh disrupsi di media. Yang pertama media tradisional seperti koran cetak, TV kabel, dan radio. Kemudian yang kedua media digital atau disruptif seperti website berita, electronic paper. Kemudian yang kedua ada Netflix dan YouTube. Dan yang terakhir yaitu podcast dan Spotify. Di sini saya akan menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari disrupsi media. Yang pertama, dampak positif, yaitu akses informasi lebih cepat dan luas, biaya distribusi media lebih rendah, peluang baru untuk kreator konten dan bisnis digital, konten bisa dipersonalisasi sesuai preferensi pengguna, interaktivitas tinggi, keterlibatan audiens lebih besar. Dampak negatifnya yaitu penurunan pendapatan media tradisional seperti koran, majalah, dan TV. Lalu meningkatnya penyebaran berita palsu, persaingan ketat di mana resiko kehilangan pekerjaan di sektor lama, ketergantungan pada platform digital tertentu, resiko monopoli. Terdapat 4 adaptasi dan tantangan media disrupsi. Yang pertama yaitu media harus beradaptasi cepat dengan teknologi. Lalu yang kedua, fokus pada kualitas jurnalisme dan kredibilitas. Lalu yang ketiga, diperlukan regulasi pemerintah untuk melindungi pers nasional. Lalu yang terakhir, penguatan sumber daya manusia di bidang media digital. Kesimpulan dari poin-poin yang sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya adalah meskipun dunia media terus mengalami disrupsi akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan yaitu AI, profesi jurnalis tetap memiliki peran penting. Nilai utama jurnalisme seperti keakuratan, objektivitas, dan tanggung jawab terhadap publik tidak dapat digantikan oleh mesin. Jurnalis profesional berfungsi sebagai penjaga kebenaran, penyaring informasi, dan penguat kredibilitas berita di tengah derasnya arus informasi digital. Oleh karena itu, di era serba digital sekalipun, jurnalisme yang berkualitas tetap menjadi pondasi penting bagi masyarakat yang cerdas dan kritis. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton semuanya.